Hai sob, ketemu lagi dengan saya Mas Andi Fians. Di sini saya akan membahas masih seputar tentang anxiety atau kecemasan berlebih. Di waktu beberapa hari kemarin ya, ada salah satu klien kami yang tanya, oh ya kebetulan akhir-akhir bulan ini klien kami itu masih didominasi dengan keluhan anxiety ya. Kembali lagi ke percakapan tadi, ada yang tanya ya, salah satu klien kami yang menderita anxiety itu seperti ini, Mas, sebenarnya keluhan anxiety itu disebabkan oleh asam lambung dulu kemudian menjadi anxiety, atau anxiety dulu kemudian menjadi asam lambung? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali untuk kita bahas. Jadi sebelum saya lebih jauh membahas tentang hal ini ya, alangkah baiknya kita bisa mengenali dulu yang namanya keluhan asam lambung atau sakit asam lambung tersebut. Jika sakit asam lambung ini memang murni sakit fisik ya, maksudnya murni sakit fisik itu seperti ini. Klien kami pernah ya mengalami anxiety dan asam lambung, tapi ketika diperiksakan ke dokter, didiagnosa secara detail ya, itu lambungnya ada yang luka seperti sariawan. Akhirnya pergerakan asam lambungnya tidak stabil dan perutnya sering kembung, sering perih, sering sakit, apalagi disertai GERD ya, asam lambung yang naik ke kerongkongan, itu sangat menyiksa sekali dan sangat sakit sekali. Nah, kalau tipe jenis keluhan asam lambungnya memang murni sakit fisik seperti ini, ya memang pengobatannya harus ke medis atau ke dokter. Tapi ada tipe asam lambung yang lain, yaitu asam lambung yang disebabkan oleh pikiran. Nah, ini namanya psikosomatik ya. Kalau asam lambung yang disebabkan pikiran ya, berarti yang disembuhkan ya itu dua-duanya. Pikirannya dulu baru asam lambungnya. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa pikiran kita itu memang bisa mengendalikan dominan semua anggota fisik kita. Tetapi gerak tubuh kita ya itu juga bisa mempengaruhi pikiran kita. Contoh, tangan kita bergerak yang mengendalikan pikiran, mata kita berkedip yang mengendalikan pikiran. Pun demikian, asam lambung bergerak secara normal atau tidak normal itu juga bisa dikendalikan oleh pikiran. Tetapi ada juga loh gerak tubuh yang bisa mengendalikan pikiran. Misalnya ya, kalau kita sedang mengalami demotivasi atau tidak semangat, nah secara logik ya, orang berpikirnya pasti akan menunggu semangatnya tumbuh dulu baru dia mau bergerak, baru dia mau beraktivitas. Kalau menurut saya kurang tepat ya. Bisa kalian untuk bergerak dulu ya, baru nanti semangatnya muncul, motivasinya muncul setelah Anda bergerak. Sama halnya dengan senyum ya. Seseorang ketika senyum itu menunggu pikirannya itu bahagia dulu. Kalau menurut saya kurang tepat ya. Diupayakan atau disengajakan senyum dulu baru nanti bahagianya muncul. Nah, ini salah satu bukti kalau pergerakan tubuh kita juga bisa mengendalikan pikiran. Makanya ada nasihat yang sangat mulia sekali ya, dimana ketika kita sedang emosi, sedang marah, itu disarankan untuk duduk. Kalau duduk itu belum berhasil, kita disarankan untuk tidur. Kalau tidur belum berhasil, kita disarankan untuk membasuh tubuh kita dengan air. Nah, ini salah satu bukti kalau pergerakan tubuh kita itu bisa mengendalikan pikiran. Jadi dengan kata lain, meskipun pikiran bisa mengendalikan semua anggota tubuh kita, ya, pergerakan anggota tubuh kita juga bisa mengendalikan pikiran. Kembali lagi ke asam lambung dulu atau anxiety dulu. Jadi jawabannya ya, kesimpulannya itu bisa dua-duanya. Bisa karena pikirannya cemas dulu, bisa karena pikirannya takut berlebih dulu,
kemudian asam lambungnya meningkat. Pun demikian sebaliknya. Bisa karena asam lambungnya meningkat dulu, bisa karena perutnya sakit dulu, baru kecemasannya meningkat. Nah, solusinya kalau memang asam lambungnya itu murni karena kecemasan dan kecemasan itu murni karena asam lambung, yang diobati dua-duanya. Mau mana yang didahulukan, itu semuanya baik. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman bingung ya menanyakan apakah anxiety dulu atau asam lambung dulu, atau sebaliknya asam lambung dulu atau anxiety dulu, jawabannya bisa dua-duanya ya, karena yang namanya pikiran sama tubuh itu saling mempengaruhi satu sama lain. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Apabila teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini, silahkan share sebanyak-banyaknya. Oke, sampai ketemu lagi, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.